Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dan kita semua bisa kembali nih menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu mana nih Cagus? Ah ini dia. Ya Allah, kenapa muka Mas Bedu membiru dan berubah-ubah jadi ungu gitu Mas Bedu? Pedes. Oh pedes. Kenapa? Kayaknya emosi banget. Sebel banget aku tuh. Aduh, susah banget dibilangin tuh. Siapa? Asisten aku. Oh. Anton. Anton. Tuh mukanya ketakutan banget, kesian Mas Bedu. Iya, aku udah bilangin kalau bawa mobil jangan ugal-ugalan, membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Oh ya Allah, sabar Mas Bedu, sabar. Ih, ternyata selama ini aku taunya dari orang lain. Karena Kalau dia Mas bawa mobil Bedu- ugal-ugalan. Karena aku di dalam gak kerasa, aku tidur gitu kan. Tidur. Saking nyenyaknya ya Mas Bedu ya. Iya, ternyata si Irda bilang, tuh lihat tuh mobilnya Mas Bedu tuh. Udah cepat aja jalannya. Oh, langsung aku tegor. Nah, tapi dibilangnya gitu lagi. Abis takutnya telat, Pak. Makanya kalau nggak mau telat, datangnya pagian dong. Aku bilang begitu. Sabar Mas, sabar, sabar. Sabar, tapi kan ada batasnya. Nah, iya itu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, baju hejo. Masya Allah. Dreng, kayak gordeng musola. Damang. Alhamdulillah. Wah, Kenapa ngomel? Anton, Mama tahu Anton kan, Mah? Waktu Tahu. kan sempat Mama omelin kan gara-gara celananya pakai sobek-sobek. Iya. Sekarang udah gak dipakai lagi. Sekarang celananya nggak sobek-sobek, otaknya sobek-sobek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Susah dibilangin. Misalnya aku naon. Maksudnya disuruh jangan bawa mobil, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja gitu kan. Tetap aja pas berdua nggak tidur, ngebut-ngebut lagi dia. Mama tahu jawaban yang pasti. Kenapa, Mah? Begitu Anton Jangan bawa mobil. Nyetir. yang punya mobilnya bobo. Kata Anton jalanan kosong. Hah, langsung gigi 4. Pantesan, Mah. Cepet banget nyampe. Perasaan baru duduk udah nyampe rumah aja. Ya iya, nyaklunya bobo. Itulah pemirsa contoh yang sesungguhnya. Iya. Jadi tidak perlu mengeluh. Kenapa? Tapi akhirnya berdua jadi marah kan, Mah. Tapi marah-marah kata Zara sabar. Tapi kan sabar tuh ada batasnya. Sampai kapan berdua harus marah-marah terus gitu loh, Emang Mah. sabar ada batasnya mah? Nggak ada. Nggak ada Mas Bedu. Nggak ada, Mah. Nah, silakan mah. Ya Allah, Zahra. Kayak baju pramuka. Iya, ada kacunya, istilahnya kacu ya. Kacunya kotak ya. Kancing. Iya. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sabar. Sabar ada batasnya. Ada batasnya. Sabar. Kata-kata sabar di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ada kata-kata sabar. Begitu pula dalam hadis Nabi besar kita Muhammad SAW, kata-kata sabar itu banyak. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi besar kita Muhammad SAW memerintahkan agar kita sebagai hamba Allah, sebagai umat beliau banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena hidup ini dunia cobaan, Mah. ujian. Wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku berikan ujian kepada kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai cobaan buat kalian. Hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Al-Anbiya 35. Artinya dengan kita diberikan ujian oleh Allah dengan keburukan, dengan kebaikan, menghadapinya wajib sabar. Kita lihat lagi Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia suatu saat aku berikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan. Takut nggak punya buah-buahan. Takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa yang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Sabar. Sabar dalam menghadapi permasalahan. Tapi permasalahan lain ada. Kayak beduk.
sabar beduk udah habis mah. Ada yang bilang, lama-lama sabar gue habis. Ya Allah. Ada juga yang bilang, udah habis nih kesabaran ngadepin orang kayak begini. Kalimat manapun yang Anda pergunakan, yang Anda ucapkan, semuanya adalah salah. Kenapa? Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita bersabar. Anda silahkan lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Artinya dalam ayat ini Allah perintahkan. Kita itu sabar dari awal kehidupan sampai datang kematian. Modalnya apa? Iman dan takwa. Biar sabar kita tetap ada, maka keimanan dan ketakwaan wajib ada, baru kita punya kesabaran. Kita lihat, dari mana timbulnya sabar? Dari keikhlasan. Saya hambanya Allah. Saya makhluk, ada Khalik yang menciptakan saya. Yang berikan kewajiban kepada saya. Yang memberikan larangan kepada saya. Makanya Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahuddina hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Hanya kepadanya. Hanya ya. Jadi ikhlas. Dengan adanya keikhlasan, apapun yang terjadi dengan diri kita, kita mengucapkan alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita suatu saat mendapatkan ketidaknyamanan, jangan menganggap ini musibah yang membuat saya menderita. Tapi ini adalah ujian dari Allah. Masya Allah. Kenapa? Semua manusia diberikan ujian. Ujian, kalau lulus, harkat derajat kita akan naik di hadapan Allah. SD, ujian lulus SMP. Ujian lulus SMA. Ujian lulus S1, S2, S3. Kalau lulus. Kalau kita kena sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi melukai, menyakiti perasaan kita, ya Allah, ini bukan musibah. Ini ujian di mana saya harus lulus mengatasi ujian ini. Begitu kita berpikir. Artinya apa? Kalau suatu saat kita mendapatkan musibah, alhamdulillah ya Allah, artinya harkat derajat kita akan naik di hadapanmu. Kalau saya lulus mengatasi ujian ini. Jangan, kenapa sih musibah terus berganti, ini belum kelar, datang ini belum kelar, datang ini. Kalau itu yang terjadi, Anda bukan orang yang beriman. Anda bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Allah berikan pahala bagi orang yang punya kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dengan musibahnya diberikan pahala yang tak ada batasnya. Saking banyak-banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabarnya tidak ada batasnya. Jadi sabar tidak ada batasnya, Oke, sabar tidak ada batasnya dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk bersabar ya, Pak ya. Betul. Karena dalam menghadapi ujian, musibah atau apapun kita dituntut untuk bersabar. Betul. Baik. Sabar dulu jamaah, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Sabar ada batasnya. Sabar itu sesungguhnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak boleh ada batas. Tidak boleh ya, Mah. Mama tadi udah bilang, Iya. kita semua kena musibah. Baik itu yang buruk maupun yang baik. Makanya buat apa? Buat ujian kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya aku jadikan buat kalian di muka bumi ini ujian buat kalian. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Sekarang dalam Al-Muluk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah berikan pujian? Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, buat menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Al-Muluk ayat 2, Al-Kahfi ayat 7 ini serasi. Bahwa siapapun yang hidup dalam dunia pasti diberikan musibah. Musibah yang buruk, musibah yang baik. Masya Allah. Kalau yang baik mah enak. Enak musibah yang baik. Tapi yang buruk Yang baik, seperti Bedu tadi bilang. Nyebelin lah, supir lah, ugal-ugalan. Aduh. Disuruh nggak didengar, DST. Kadang-kadang kita nggak sabar. Justru Allah menguji kalian dengan ujian seperti ini. Agar siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Artinya hidup ini wajib diuji buat naik harkat derajat kita. Artinya yang dinilai oleh Allah amal kebaikan kita. Diberikan ujian, bersabar enggak? Ketika kita melihat orang berbuat tidak baik, ikhlas enggak menerimanya? Kenapa sabar? Semua manusia oleh Allah diberikan kesabaran. Mutlak semua orang punya. Cuman yang namanya sabar bukan berarti diam aja lah. Tapi sabar dinamis, bergerak, berusaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia usahakan. Sakit ke dokter dong. Resepnya tebus, minum obatnya. Iya. Dengerin tuh nasihat dokter. Ikuti anjurannya, dia ahlinya. Iya mah. Sabar. Ini mah ada yang sakit baru sebentar. Udah minum obat, udah sejam belum sembuh-sembuh. La ilaha illallah, sehatnya kita berapa tahun? Iya. Diberikan sakit segitu doang, udah ngomel. Baru bentar. Yang kita jangan lupa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Musibah yang diberikan oleh Allah sesuai kadar kemampuan kita. Sampai kapanpun tetap kita wajib sabar. Sabar itu ada 3, ada keempat tingkatannya. 1 yang namanya sabar tabah hati. Tabah hati setiap mendapatkan musibah kita harus sabar. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak 2 dan 3. Orang yang bertakwa kepada Allah, seberat apapun masalah, musibah, solusinya pasti ada. Mama yakin kita semua pernah mengalami masalah berat, bingung bagaimana mengatasinya. Karena kita bertakwa kepada Allah, sekarang bisa kelewati. Iya apa iya? Iya betul, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pandemi corona sudah hampir 2 tahun. Bingung. Toko ditutup, buka sedikit, satpol-pp datang. Rumah makan baru buka, ada yang beli, diomelin, diubrak-abrik. Ya Allah. Boro-boro dapat untung, gaji pegawai aja kagak Nggak kebayar. Bahkan rugi, belanja berapa, akhirnya kita tutup. Kalau pakai rasio manusia, dari mana kita makan? Betul. Dari mana ngaji orang yang kerja sama kita? Tapi dengan ketakwaan kita, dengan izin daripada Allah, dengan kesabaran kita, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Makanya sabar, tidak ada batasnya. Jalannya Allah berikan kepada kita. Iya. Yang kedua, sabar itu menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena zina itu perbuatan keji dan sangat hina. Misalnya punten, perempuan muda suaminya sakit gula. Kita kan tahu kalau sakit gula, di ujung kepala sampai ujung kaki letoy semua. Lemes ya, Bang. Misalnya udah 2 tahun. Itu perempuan muda secara biologis dia punya keinginan libidonya tinggi. Misalnya ada orang ngajakin temennya dan seterusnya yang iseng ngegodain dia. Walaupun maaf dalam tanda kutip keinginan ada, tahan diri. Itulah sabar. Sabar. Contoh, duit nggak punya banget. Ya Allah. Pergilah ke tempat pengajian, penuh di lapangan. Ya Allah, begitu selesai ngaji ada dompet ngegeletak.
Dibuka sletingnya, duitnya banyak. Aduh. Alhamdulillah, rezeki nomplok. Salah, sabar, diuji. Itu duit orang, jangan diambil, maling. Masya Allah. Ngerti nggak maksud mama? Iya, paham mah. Iya. Iya. Yang namanya sabar ini menerima ketentuan Allah. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian, semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan. Anda ngomel, Anda marah-marah dengan musibah yang tidak enak, dengan ujian dari Allah, nggak ada selesainya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redo tidak redo, nerima nggak nerima, wajib nerima. Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir, catatan musibah kita sudah ada. Kenapa? Ada. Yang pertama Allah ciptakan pena. Pena mah. Pena, tulis semua takdir yang hidup di alam dunia. Tulis, termasuk ketentuan kita. Masya Allah. Menerima. Yang keempat, sabar itu memaksa dan mewajibkan. Buat apa? Ibadah kepada Allah. Kenapa? Susah buat ibadah mah. Tahu tahajud itu luar biasa pahalanya. Kalau kita berdoa langsung dikabul. Tahu kan? Iya mah. Apakah Anda tiap malam tahajud? Jawab dengan jujur. Tidak, hampir tiap mah. malam mah. Tidak, mah. Godaan setan. Iya. Tahu sedekah itu dianjurkan pahalanya luar biasa. Apakah Anda bersedekahnya banyak atau sekedarnya? Duit di tas peceng goban, noban, seban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepek, gotun. Termo lewat buat talim, termo lewat pada yatim, ngubek tasnya lama. Nu dikaluarkeun sabaraha. 2.000, bener mah. Kalau berdoa, ya Allah, minta rezeki yang banyak. Minta umur yang panjang. Sedekah 2.000. Dikasih rezeki sedikit. Yang salah siapa? Kita. Artinya kita kemasukan setan. Artinya tidak ada kesabaran. Maukah kalian mamah ajarkan doa biar kita mau mengerjakan kewajiban? Mau nggak? Mau, Mah. Ayo bareng-bareng. Ya. Ya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Paksain. Bener salah? Iya mah. Lu sholat kalau nggak dipaksain mah molor mulu. Iya bener mah. Sedekah kalau nggak dipaksain sadar mati nggak dibawa. Ya. Duit yang kita kumpulin ditabung. Ya. Buat jadi ini. Apa kita menjamin besok menikmati duit itu? Belum jaminan. Duit yang makanan yang kita makan kebuang. Buang. Jadi ampas, dibuang ke WC. Harta yang kita tabung, kita mati, mau nggak mau jadi milik ahli waris. Anak mantu kita yang menikmati cucu kita. Betul. Harta yang kita sedekahkan itulah yang milik kita. Milik kita mah. Makanya mama ngajak kalian sebagai anak-anak jangan pada koret. Sedekah 30-50% nggak bakal miskin. Iya betul. Makanya kita ini tetap wajib bersabar. Iya mah. Dengan tabah hati, dengan menahan diri perbuatan yang dilarang, Ya. menerima ketentuan Allah walaupun tidak nyaman. Kemudian apa yang kita lakukan, memaksakan diri buat beribadah, itulah sabar yang sesungguhnya. Maksain. Baik. Terima kasih mah kalau begitu ya mah. Nanti kita lanjutkan lagi ya mah. Semangat. Ya. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini tentunya untuk para jamaah yang sudah bertanya melalui Instagram @rumahmamadede_tv1. Setelah ini mama akan langsung jawab semua pertanyaannya ya. Kami tunggu dan pastinya tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, kalau sabar tidak ada batasnya, apakah orang sabar tidak boleh marah apa? Karena katanya marahnya orang sabar tuh ngeri. Maaf, bolehkah kita marah? Boleh. Kalau akidah kita dihina oleh orang, Masya Allah. di situ boleh marah. Makanya tanda orang takwa beduliat. Wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Tapi Rasul mengatakan orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi mengendalikan hawa nafsu. Itulah Al-Quran mengajarkan kalau kita datang nafsu, di mana pusat nafsu? Di bodong kita. Sejengkal ke bawah nafsu birahi, sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana mengendalikan yang sejengkal ke bawah? Pankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahi perempuan yang kamu sukai. Kalau dia melampiaskan birahi yang ke bawah tanpa pernikahan, itu perbuatan zina. Zina, nauzubillah min zalik. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Yang sejengkal ke atas nafsu dunia. Rumah, mobil, pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, kekayaan. Karena di hati ya, Mah, keinginan hati ya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Syaratnya halalan thayyiba. Kalau buang pangkat, jabatan, rumah, mobil, kendaraan, pakaian dan seterusnya tidak sesuai halalan thayyiba, Masya Allah, dia kemasukan setan. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami fariqam min amalin nas wa antum ta'lamun. 188 Al-Baqarah. Jangan kamu makan harta orang lain dengan batil. Jangan kamu nyogok hakim buat memenangkan perkara padahal tahu itu dosa dikerjain juga. Itu perbuatan setan. Hati-hati. Nih. Ke atas. Bagaimana? Ini ke atas. Iya. Harus yang halalan thayyibah. Yang benar bagaimana? Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman. Kalau orang yang beriman makan semua yang rojikan buat kalian. Masya Allah. Yang baik. Setelah kita makan menikmati yang ke bawah yang ke atas, apa kata Allah? Bersyukur kepada Allah. Ketika kalian ibadah, jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Itu yang benar. Ya. Jadi orang yang tidak sabaran artinya dia merasa hidup ini saya paling susah. Mengatasinya bagaimana? Dalam masalah musibah kita lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita. Rasul pun mengatakan soal dunia lihat ke bawah, soal ibadah lihat ke atas. Alhamdulillah punya rumah. Alhamdulillah. Orang lain masih umur-umur ngontrak. Iya. Alhamdulillah punya kendaraan. Orang lain mah motor aja nggak punya. Iya, Mah. Alhamdulillah ya Allah. Saya mata bisa melihat, orang mata banyak yang tidak melihat. Tidak melihat. Alhamdulillah punya mulut bisa ngomong, banyak orang bisu dan seterusnya seperti itu. Ya. Itulah orang yang punya kesabaran sesungguhnya, tidak pernah mengeluh dengan keadaan, tapi bersyukur dengan nikmat Allah. Baik, Mah. Oke. Nah, izin ya, Mah. Zara mau bacain pertanyaan dulu dari jamaah nih, Mah. Ku izinkan. Dari Instagram nih, dari @g_dania. Dania. Assalamualaikum, galau nih, Mah. Waalaikumsalam, Dania. warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya diberikan ujian dan saya hampir putus asa, saya sering mendapati sesuatu yang bisa menguatkan hati saya. Seakan-akan saya harus lebih sabar lagi. Misalnya, saya baca Instagram, lihat YouTube, dan baca Al-Quran. Itu pas banget, temanya sesuai apa yang saya alami. Kenapa ya, Mah, bisa kebetulan kayak gitu? Itu hidayah dari Allah. Betul. Bahwa Anda hidupnya harus seperti itu. Jangan berputus asa. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Ngapa putus asa? Jangan putus asa dan jangan ngikutin hawa nafsu amarah ya, Mah. Betul, makanya Jadinya nggak pakai akal kendalikan sehat. hawa nafsu. Iya. Selanjutnya nih, Mas Bedu Mama, ada yang kedua dari Fitri Sarwo 22. Fitri Sarwo 22. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa? Sebelumnya saya minta maaf, mau nanya nih, Ma. Saya punya Maafkan. tetangga yang tadinya baik-baik aja. Terus ada salah paham yang saya tidak ketahui. Terus dia diam-diamin saya. Saya udah tegur, saya sapa. Dia diam. Terus Mah, Lebaran Idul Fitri kemarin, saya salam-salaman. Dan saya juga udah minta maaf. Saya kira dia udah mau negur nih, Mah.
Nyampe sekarang masih aja diamin saya. Saya coba tanya sama ustazah, katanya ya udah, yang penting udah minta maaf. Walaupun didiamin itu urusan dia sama Allah. Nah, gimana solusinya ya, Ma? Saya setuju dengan guru ngaji Anda. Ya. Kewajiban kita negor dia. Bertanya sama dia, apa kesalahan saya? Kalau perlu dipadu, panggil dia, panggil saya, guru ngaji, RT, RW, riungin. Masalahnya apa? Ya. Itu sudah kita lakukan, dia ngedimin kita, biarin. Dia kagak nanya gue kagak rugi. Makan gue yang beli beras. Iya. Semua kita yang beli. Gas semua. Iya apa iya? Iya, Ma. Jangan mikirin apa kata orang, repot. Karena dia datang kepada Anda dengan izin dari Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Diizinkan oleh Allah, dia ngedemin Anda beriman. Biarin deh. Kewajiban saya nanya, dia nggak nyaut, emang gue pikirin. Dia nggak nyaut juga, nggak negor gue, kagak rugi. Nggak rugi. Yang salah kalau kita sama gilanya. Ya. Dia nggak nanya, ngapain nanyain dia. Dia nggak negor, ngapain negor dia. Yang salah itu. Ego aja dia Tiap mah. lewat, Pak, ngepel ya? Lagi nyiramin pohon ya? Iya. Mau kemana? Dari mana? Udah, nyaut kagak emang gue pikirin. Terserah Allah tahu hati kita. Iya, mungkin dia nggak nyaut karena ada masalah di pendengaran kali, Ma. Boleh Siapa jadi tahu. sakit gigi. Nah, sakit bisa gigi juga. kalau kuping juga ya, Maya bisa jadi Iya. ya. Kan lebih parah sakit gigi daripada sakit hati. Oh iya betul. Tahu nggak lagunya? Daripada Coba sakit hati. Nah, apa? lebih- Panggilan ayat gue tanya lagi sambungannya. Ya, mama. Iya, iya, Mah, iya. tapi untuk bentuk sebuah kesabaran itu bukan berarti sabar itu ya harus diam ya, Mah. Tapi enggak. Sabar itu bukan statis tinggal diam. Mamah keinjak tuh sama beduk kakinya. Sabar ya. Enggak. Sabar emang takdir. Itu BODO gue. Oh iya. Berusaha dong. Berusaha. Dinamis. Duh. Beduk. Mama kan Kaki gue ngapa diinjak? Angkat. Angkat. Tuh. Oh. diangkat kaki mama. Jadi yang namanya sabar bukan statis tapi dinamis, bekerja, berusaha, mengatasi masalah. Allah berikan yang terbaik buat kita. Itulah Itu. sabar. Itu ya, Ma ya. Hati kalau sabar, kalau bilang sabar ada batasnya, ujung-ujungnya kita bisa melakukan kemaksiatan ya, Mah. Karena Melakukan dosa, kemaksiatan. Kemaksiatan. Orang yang mengatakan sabar ada batasnya, satu, mengasihani diri sendiri. Nggak bakal kuat, nggak bakal tegar. Dikit-dikit, habis sabar saya, nggak sanggup. Marah, Dia jadi emosi. dendam, jadi Aduh. marah sama Allah. Akidahnya jadi hancur. Makanya yakinkan, manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah. Yakinkan dengan rencananya Allah itu yang terbaik buat saya, yang terindah buat masa depan saya. Kalau mengatasinya dengan sabar, Sabar. yang tanpa batas. Tanpa batas. Jangan katakan sabar, ada ujungnya. batas. Ada ujungnya. Sabar habis. Sabar saya sampai di sini, itu yang salah. Salah. Nah, itu dia, Ma. Sampai Ya. datang kematian, sabar tetap ada. Sabar ya. Baik, Mah. Sabar dulu, Ma ya. Sok. Mas Edo juga sabar dulu ya. Nanti kita Ya. balik lagi nih, jamaah. Sabar dulu. Kita akan kembali lagi tentunya dan Mama akan menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah, Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada lagi nggak Zara yang mau nanya? Ada dari nih. media sosial. Mas Bedu dan Mama mengenai sabar ada batasnya ya. Ini dari Visoet. Assalam Visoet tulisannya. Sok. Visut. Assalamualaikum Mama, galau nih. Waalaikumsalam Pisoet. Gimana atuh biar bisa sabar-sabar terus. Tinggal berdekatan sama mertua ada aja problematikanya mah. Aduh, kenapa? Kalau Anda Pisoet dekat dengan mertua ada masalah, Anda wajib bekerja, berusaha, pindah rumah jauh dari mertua. Jauh nih mah. Bukan berarti menjauhi mertua dari batin. Karena Anda tahu masalah banyak timbul. Taruh deh ngontrak jauh dari mertua. Tetap seminggu sekali kunjungi mertua. Contoh. Kalau anak mantunya rumahnya jauh. Walaupun punten sebulan ngasih duit cuman gopeceng. 500.000 perak.
Mertua bilang, tuh mantu saya mah Ya Allah. tiap bulan 500.000. Masya Allah. Tapi kalau kita serumah dengan mertua, listrik yang bayar kita. Makanan hari-hari berasnya lauk pauknya kita. Mungkin sebulan 3-4 juta, itu mertua nggak nganggap. Ya Allah. Makanya saran mama, yuk kalian pindah jauh dari mertua. Bukan berarti menghindari mertua, tetap sayang, tapi demi menata hati Anda, insya Allah lebih baik. Ya mudah-mudahan juga suaminya mengerti. Kadang-kadang suaminya ngajak tinggal di PMI juga kan, mah. Di Pondok Mertua Indah gitu kadang-kadang. Walaupun tinggal di PMI, mertua yang mana dulu? Iya. Anda tahu kualitas ibu Anda tahu kelakuan ibu Anda mah seumur hidup emang diberanakin sama dia. Iya. Kelakuan emak lu tahu, bisa sabar. Bini lu yang orang luar masuk. Itu yang menjadi mengerti oleh para mantu. Kan istri mah ngikut aja pada apa kata suami kan ya mah. Bener, orang Jawa bilang, swarga nunut, neraka katut. Swarga nunut hayu, neraka katut mau gak? Iya, Kalau iya. Anda pengen rumah tangga, pegang Anda sebagai kepala keluarga. Bini dibawa kemana? Di tempat yang menyenangkan bini dan diri Anda. Bukan berarti mama sebagai orang tua suruh menjauhi orang tua dan mertua. Sama sekali tidak. Tapi mertua yang mana? Anda jaga istri Anda karena Anda menaungi istri Anda, melindungi istri Anda, mengayomi istri Anda, kepala keluarga dari rumah tangga Anda. Gitu loh maksudnya. Tuh dengarkan ya buat para suami ya. Mah, untuk tips agar kita bisa mengendalikan sabar itu selain, kan biasanya kalau lagi emosi nih mah, tarik nafas, atur nafas, istighfar, ada lagi nggak mah? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Makanya kita ini sabar itu dengan cara sholat. Sholat berwudu. Sholat waktunya kapan? Qobliyah, ba'diyah. Sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, sholat duha. Mama tanya, sholat perlu kesabaran nggak? Perlu dong mah. Lah iyalah. 13 rukun sholat, satu diantaranya tumaninah. Tumaninah diam dalam satu gerakan, sehingga bacaan kita selesai dengan tumaninah. Kalau orang tidak sabaran sholatnya kayak ayam matokin ayam. Kayak ayam matokin beras. Kotak. Ayam matokin ayam berantem tuh ayam. Salah tadi, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ayam matokin beras. Kotak. Itu yang salah. Itu. Makanya jadikanlah ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Tadi Al-Baqarah 153. Yang ini Al-Baqarah ayat 45. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan ini berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Begitu. Ya. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak ya Maya atas ilmunya hari ini, Masya Allah. Jamaah, tentunya tadi tausiah Mama sudah kita simak bersama. Mama juga mengingatkan bahwa nggak ada tuh istilah sabar, ada batasnya. Rasulullah dan juga Allah mengatakan bahwa sabar itu justru tidak boleh ada batasnya. Orang yang sabar, dekat dengan kedamaian, kebaikan, dan juga pastinya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Perbanyak zikir dan sholat, dan tentunya berdoa. Mari kita berdoa, Mah. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersabar. Bersabar di kala menghadapi musibah yang baik maupun yang buruk. Kami sadar, kami yakin, kami percaya dengan kudrat dan iradat dari-Mu ya Allah. Ini dunia ya Allah. Tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Namun di alam dunia ini Engkau berikan ujian. Baik ujian yang buruk maupun ujian yang baik. Namun Engkau pun memerintahkan kami ketika kami mendapatkan musibah agar kami bersabar.
kami beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami yakin ujian yang kau berikan tentu sesuai dengan kemampuan kadar iman kami. Karena engkau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, jadikan kami orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa engkau janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, tanamkan ketakwaan dalam dada kami. Tentu dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Tunjuki kemuliaan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.